Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Faradiana, NIM 201411114. Di sini saya akan membawakan materi tentang perencanaan kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi adalah salah satu cara organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pada karyawan. Kompensasi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Tujuan dan asas kompensasi. Yang pertama itu ikatan kerja massa. Dalam pemberian kompensasi terjalin ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan harus membayar kompensasi. Yang kedua itu ada kepuasan kerja. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan pemberian kompensasi. Yang ketiga itu pengabdian efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang kualifikasi perusahaan lebih mudah. Yang keempat itu motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi karyawan. Yang kelima itu stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsekuensinya yang kompetitif, maka stabilitasnya karyawan lebih terjamin karena turnover yang relatif kecil. Yang keenam itu ada disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup, maka disiplin karyawan semakin baik. Yang ketujuh itu ada pengaruh sertifikat serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindari dan karyawan akan konsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan itu ada pengaruh buruh. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, seperti batas upah minimum, maka investasi pemerintah dapat dihindari. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama itu ada kompensasi langsung. Artinya adalah suatu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena telah memberikan prestasinya demi kepentingan perusahaan. Kompensasi ini diberikan karena berkaitan secara langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya upah atau gaji, insentif atau bonus, tunjangan jabatan. Yang kedua itu ada kompensasi tidak langsung. Artinya adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada sistem kompensasi. Yang pertama itu sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi diterapkan berdasarkan standar waktu setiap jam, hari, minggu, atau bulan. Yang kedua itu ada sistem hasil. Besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, per meter, liter, atau kilogram. Dan yang ketiga ada sistem borongan, suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama itu adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja artinya pihak perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja, maka secara otomatis kompensasi relatif tinggi. Penawaran tenaga kerja artinya pihak individu yang membutuhkan pekerjaan, maka tingkat kompensasi relatif lebih rendah. Yang kedua itu kemampuan dan kesediaan perusahaan membayar, bahwa ukuran besar kecilnya organisasi yang akan diberikan kepada karyawan akan sangat tergantung kepada kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan, dan juga seberapa besar kesediaan dan kesanggupan menentukan besarnya kompensasi untuk karyawan. Selanjutnya ada produktivitas kerja atau prestasi kerja karyawan. Kemampuan karyawan dalam menghasilkan prestasi kerja akan sangat mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diterima karyawannya. Selanjutnya ada biaya hidup. Tingkat biaya hidup di suatu daerah akan menentukan besarnya kompensasi. Selanjutnya itu ada posisi atau jabatan karyawan. Tingkat jabatan yang dipegang karyawan akan menentukan besar dan kecilnya kompensasi yang akan diterimanya. Juga berat dan ringannya beban dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Selanjutnya itu ada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan dan pengalaman berperan dalam menentukan besarnya kompensasi bagi karyawan. Semakin tinggi pendidikan karyawan dan semakin banyak pengalaman kerja, maka semakin tinggi pula kompensasinya. Dan yang terakhir itu ada sektor pemerintah.
Pemerintahan sebagai perlindungan masyarakat berkewajiban untuk menerbitkan sistem kompensasi yang diterapkan perusahaan atau organisasi, serta instansi-instansi lainnya agar karyawan mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, seperti dengan dikeluarkannya dalam pemberian upah minimum bagi karyawan. Manajemen kompensasi yang efektif. Yang pertama itu mendapatkan karyawan yang cakap dan kompeten. Yang kedua mempertahankan karyawan yang sudah ada. Yang ketiga menjamin terciptanya keadilan. Yang keempat memberinya penghargaan atas perilaku yang diharapkan. Yang kelima mengendalikan biaya. Yang keenam mengikuti peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Yang ketujuh menumbuhkan saling pengertian. Yang kedelapan membantu menciptakan efisiensi administrasi. Langkah-langkah penentuan kompensasi. Yang pertama itu ada menganalisis jabatan, yaitu kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua itu mengevaluasi jabatan, yaitu proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan disbanding dengan pekerjaan lain. Yang ketiga itu melakukan survei gaji dan upah, yaitu kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktorin penting dalam perencanaan dan penentuan gaji. Dan yang keempat itu menentukan tingkatan gaji, penentuan gaji sesuai dengan ranking jabatan, misalnya menggunakan metode poin. Faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya dengan jabatan-jabatan kunci telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.